We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Saya Aryaman Wijaksana, Ketua dari STIB Surabaya. Malam ini kami memberikan beasiswa full untuk Dinar Candy. Sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan mata kuliah pendidikan bahkan kesehatan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, yang akan kita bicarakan yaitu pada malam hari ini yaitu tentang geopolitik. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan geopolitik. Geo itu kan bisa dikatakan bumi ya, bumi atau politik itu berarti suatu politik, berarti di sini adalah geopolitik artinya yaitu politik untuk mengurusi tentang planet atau tentang keberadaan benua atau pulau. Jadi kalau di dunia ini negara itu ada tiga teman-teman yang masuk unsurnya, yaitu yang pertama adalah masalah benua atau pulau ya, yang kedua adalah masalah lautan, dan yang ketiga adalah masalah udara. Jadi suatu negara itu diantaranya harus memenuhi suatu kriteria tiga tersebut. Nah, suatu negara bisa dikatakan itu leluasa atau bisa mengembangkan apa yang menjadi tujuan negara itu apabila suatu negara itu mempunyai suatu wilayah yang luas. Ya, seperti itu. Jadi kalau suatu negara yang punya wilayah yang luas berarti dia berpotensi untuk mengembangkan negara tersebut. Dan arti yaitu tentang benua namanya, benua termasuk pulau. Dan negara kita itu kan termasuk mengiklim adalah termasuk negara kepulauan. Jadi negara kita adalah suatu negara kepulauan. Nah, apabila kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan perjanjian Juanda pada tahun 1957, bangsa Indonesia itu kalau dulu batas wilayah untuk lautan itu hanya 3 mil, dengan adanya perjanjian Juanda itu menjadi 12 mil. Jadi 12 mil itu ditarik dari suatu pulau yang terluar, jadi sangat luas sekali untuk wilayah lautan itu. Dan suatu negara itu ada yang mengatakan untuk masalah filsuf dunia ya, itu gini teman-teman. Jadi suatu negara itu apabila menguasai lautan berarti dia itu bisa menguasai suatu negara atau suatu benua. Karena apa? Sumber dari perdagangan zaman dahulu itu dari laut. Jadi dari laut. Yang kedua yaitu tentang udara.
Ada yang menyatakan seperti itu. Jadi suatu filsuf itu ada suatu pakar atau ahli, ya, itu yang dari Eropa itu dia menyatakan bahwa suatu negara yang bisa menguasai udaranya, ya, dirgantara maksudnya, itu dia juga bisa mencapai suatu jaya. Begitu juga ada yang menyatakan suatu filsuf atau suatu ilmuwan bahwa seorang negara, ya, maksudnya suatu negara itu bisa menguasai benua, maka dia juga akan mencapai cita-citanya apa yang dimaksud, yaitu untuk mengembangkan suatu cita-citanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di negara kita sudah mengklaim bahwa negara kita adalah sebagai negara kepulauan atau negara suatu negara bisa dikatakan benua. Jadi negara kita teman-teman itu terdiri dari 2 benua, ya, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit silang dengan suatu samudra, ya, yaitu samudra India sama samudra Pasifik, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini wawasan Nusantara teman-teman, ya, bisa dikatakan wawasan Nusantara. Ya. Apa arti wawasan Nusantara? Ya. Wawasan berarti kan suatu pandangan. Ya. Wawasan itu diartikan suatu pandangan. Wawasan. Sedangkan Nusantara itu adalah bisa dikatakan adalah kepulauan atau negara atau wilayah. Jadi wawasan Nusantara berarti pandangan suatu negara. Nah, pandangan suatu negara bahasa Indonesia apa, yaitu untuk melihat teritorialnya. Teritorialnya terdiri dari daratan atau pulau, lautan, dan dirgantara. Nah, ini teman-teman, ya, bahwa secara garis besar geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari politik dan aspek geografi. Ya. Jadi suatu, ya, dikatakan suatu ilmu yang mempelajari politik dan aspek geografi. Ya. Nah, ini teman-teman, yaitu tentang apa? Filsafat, ya. Nggak kelihatan nih. Falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila bagi ideologi negara dan falsafah hidup. Pancasila menjadi pedoman bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Mungkin teman-teman bisa tahu apa yang dimaksud dengan pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia. Apa falsafahnya bangsa Indonesia? Ya. Betul, ya, Pancasila. Jadi falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, pandangan hidup bangsa Pancasila terdiri dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Ya, itu adalah falsafah bahasa Indonesia, adalah terdiri dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Ya, sila pertama itu adalah bisa dikatakan adalah badan usaha yang modalnya baik keseluruhan maupun sebagian itu adalah dimiliki oleh Pemerintah. Ya, istilahnya kalau bisa dikatakan adalah badan usaha plat merah. Berikutnya adalah badan usaha milik swasta. Ada yang sudah tahu, teman-teman? Badan usaha milik Ya, silakan. Ya, silakan. BUMS, badan usaha milik swasta. Silakan. Badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Betul sekali. Ya, betul sekali, ya, Pak. Teman kita itu badan usaha milik swasta. Kasih, silakan. Koperasi, siapa yang tahu? Organisasi ekonomi beberapa bidang keuangan. Betul sekali, ya. Iya. Ya. Ada yang lain mungkin? Iya, ini saya baca, ya. Ya. Jadi koperasi itu organisasi keuangan yang bisa meliputi di desa maupun di kota. Ya. Betul. Dia ada koperasi unit desa. Betul sekali, Mas, ya. Memperbaiki ekonomi di suatu masyarakat. Mungkin Mas Dimas silakan. Itu yang pertamanya itu dikelola oleh anggotanya itu sendiri, yang dimana nanti itu bertujuannya adalah sebagai
bagaimana cara untuk pengaktifan pelaku UMKM. Jadi misalnya tidak ada bantuan dari pemerintah, kita bisa pinjam dulu uangnya di koperasi seperti itu Pak. Ya, koperasi bisa dikatakan adalah suatu sokong dunia perekonomian bangsa Indonesia. Karena misi dari koperasi adalah dia itu tidak mencari keuntungan, tapi dia adalah untuk mensejahterakan para koperasi. Hebatnya koperasi adalah cuma kelemahannya koperasi itu yang pertama yaitu tentang pengurusnya itu apakah dia jujur atau tidak. Yang kedua adalah badan pengawas. Dia juga harus mempunyai komitmen untuk menjaga agar koperasi tersebut tetap eksis. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya rekan-rekan yaitu apa? Anggota. Jadi anggota koperasi itu dia harus mempunyai tanggung jawab penuh agar koperasi tersebut adalah eksis. Karena kalau tidak anggotanya yang mensupport, siapa lagi? Jangan sampai kalau bisa dikatakan adalah kalau hutang di pihak koperasi, tapi kalau punya uang, kalau berbelanja di supermarket atau mall, itu yang masih menjadi budaya bangsa Indonesia. Sudah kita sebut sudah kita bicarakan yaitu rumah tangga konsumsi adalah yang jelas adalah suatu kegiatan atau suatu pelaksanaan yaitu tentang orang-orang yang sebagai pengguna. Sudah ini adalah pemerintah teman-teman pemerintah adalah kalau di negara kita yang mempunyai tanggung jawab di bidang perekonomian adalah sepenuhnya adalah pemerintah. Jadi teman-teman kalau seandainya akan mendirikan suatu badan usaha perlu dicari alasan-alasan apa yang perlu, yaitu yang pertama adalah jenis usahanya, jenis usahanya yang akan dijalankan berupa apa? Mungkin industri perdagangan, industri peternakan, industri pertanian, jasa dan sebagainya. Yang kedua adalah ruang lingkup usahanya. Apa ruang lingkup usahanya? Mungkin di bidang pendidikan, bidang kesehatan, atau mungkin di bidang peternakan. Terus pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, pihak-pihaknya apa saja? Mungkin dari pemerintah, dari masyarakat setempat, itu ada lintas tentang kiat-kiat kalau teman-teman akan mendirikan suatu badan usaha. Mungkin untuk materi pada hari ini kita cukup sekian. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi sebelum kita akhiri. Cukup. Saya berharap teman-teman nanti setelahnya pulang dari sini saya beri tugas untuk mencari artikel tentang yang judulnya atau yang membahas tentang badan usaha, baik itu badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta. Nah, saya berharap itu nanti didiskusikan, jadi nanti mungkin kita ulas sekilas untuk yang akan datang. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan pada hari siang ini. Kami mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.